Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Hoirunisa Ajis akan menyampaikan tentang teknik komunikasi yang baik. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS, komunikasi dan negosiasi. Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain, maka komunikasi adalah salah satu sarana untuk kita terkoneksi dengan orang di keliling kita. Sifat-sifat komunikasi yaitu ada dua, komunikasi yang bersifat verbal dan komunikasi yang bersifat nonverbal. Dalam komunikasi verbal, sangat penting untuk menyusun kata-kata yang keluar dari mulut kita agar informasi yang akan kita sampaikan dapat dipahami oleh pendengar dan pendengar dapat menghargai dan mendengarkan dengan baik ketika kita sedang berbicara. Komunikasi yang jelas akan membuat orang lain menghargai kita dan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Apa saja sih teknik komunikasi yang baik? Teknik komunikasi yang baik yang pertama adalah berbicara efektif. Berbicara efektif adalah tidak bertele-tele, tidak berputar-putar dalam menyampaikan poin pembicaraan. Cepat, tepat, dan lugas, dan pembicaraan yang kita bicarakan dapat berhubungan dengan lawan bicara kita. Obrolan yang efektif akan membuat si pendengar fokus pada apa yang kita bicarakan dan dapat memperhatikan sampai selesai kita berbicara. Berbicara penuh motivasi. Maksud dari berbicara penuh motivasi ini yaitu pembicaraan yang kita bicarakan itu terjalin seperti dorongan. Dorongan yang di sini maksudnya seperti kita sebagai guru menyampaikan pembicaraan yang dapat memotivasi anak untuk selalu rajin belajar dan sebuah pesan atau motivasi yang membuat anak tergerak untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu berbicara untuk mendapatkan perhatian. Pembicaraan yang membosankan atau yang bertele-tele akan membuat lawan bicara kita atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Nah, dari sini kita harus berbicara semenarik mungkin dan tidak bertele-tele agar si pendengar tidak bosan dengan apa yang telah kita bicarakan. Dengan berbicara penuh dengan motivasi atau pesan, atau langsung ke sebuah inti yang kita bicarakan agar si pendengar tidak merasa bosan ketika kita berbicara. Agar kita selalu mendapatkan perhatian, sebelumnya kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Sebelum jika kita akan berbicara dengan orang seperti bos atau siapa yang di atasan kita, kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu dan harus memakai sebuah sopan santun atau etika pada saat kita berbicara dengan yang lebih tua, atau ketika berbicara dengan yang lebih muda kita harus memperhatikan kata-kata yang akan kita bicarakan itu. Yang keempat yaitu bicara melalui keinderaan. Agar tema atau materi yang kita sampaikan dapat diterima oleh lawan bicara kita, kita dapat menguatkan komunikasi itu dengan sebuah keinderaan seperti ekspresi wajah kita yaitu mimik, atau gerakan tangan, atau dengan senyuman, atau dengan ekspresi yang dapat meyakinkan si pendengar. Berikut merupakan teknik komunikasi yang baik. Jadi, sebelum kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, sebaiknya kita mempersiapkan apa yang akan kita bicarakan dan
kita lihat siapa yang akan menjadi lawan bicara kita, dan selalu memperhatikan etika ketika berbicara dan menyusun kata-kata yang baik agar orang yang mendengarkan tidak tersinggung atau dapat memahami apa yang kita sampaikan. Dalam komunikasi juga dapat dibantu melalui keinderaan seperti mimik wajah atau ekspresi wajah kita atau gerakan tangan atau lainnya untuk meyakinkan si pendengar atas informasi yang kita sampaikan. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.